kasih karunia Allah adalah anugerah Allah sendiri yang diberikan secara cuma-cuma kepada siapapun yang dirinya sendiri berkenan memberikan anugerah itu. Shalom bagi Bapak Ibu pemirsa jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur kita telah memasuki minggu ke-11 setelah Trinitatis, tanggal 20 Agustus 2023. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini. Namun sebelumnya saudaraku, kita terlebih dahulu berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi teks khotbah dalam minggu kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua bagian A, dan ayat 29 sampai 32. Saya akan membacakan ayat ini bagi kita semuanya. Bapak Ibu bisa membuka ayat ini juga dalam Alkitab saudara. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita hari ini. Sisa Israel, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Demikian saudaraku. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang telah memberkati kita dalam minggu kita hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya berdoa kiranya saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita dan diberkati Tuhan mendengarkan firman Tuhan ini. Saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan renungkan di bawah terang tema bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Tuhan. Akabangso madok mauliate ala ni denggabasani Jehovah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk membantu kita lebih mudah menangkap dan juga lebih mudah mengerti makna dari tema khotbah kita ini, kita perlu melihat apa yang dikatakan oleh Paulus di ayat penghujung pembacaan kita ini, yaitu di ayat 33 dan 34. Saya akan bacakan ayat itu kita, demikian bunyinya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Demikian saudaraku. Ungkapan ini saudaraku adalah ungkapan yang seharusnya membuat kita bersyukur dalam kehidupan kita ini. Hal ini menolong kita juga dapat melihat nilai hakiki dari misi penyelamatan Allah bagi kita, bagi dunia yang berdosa ini. Karena ketika kita mencoba mengerti apa yang dilakukan oleh Allah dengan pola pikir kita yang terbatas, tentu akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit kita jawab. Khususnya saudaraku, jika kita mencoba bertanya,
mengapa Allah mau menyelamatkan kita? Ini pertanyaan yang klasik yang harus juga kita pikirkan, saudaraku. Mengapa Allah mau menyelamatkan kita? Bukankah penyelamatan itu sesungguhnya dilakukan oleh Allah untuk umatnya Israel? Dan itu penjelasan Alkitab sangat clear, saudaraku. Ya. Lalu kenapa Tuhan memberikan kita kesempatan mengambil bagian dalam keselamatan yang dikerjakan Allah sendiri bagi kita? Siapakah kita, saudaraku? Layakkah kita diselamatkan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjawab pertanyaan itulah Paulus menyampaikan kebenaran ini kepada kita, supaya kita semua, supaya semua bangsa ya dapat mensyukuri atau bersyukur atas kemurahan Tuhan yang sungguh-sungguh besar, yang tak terhingga, yang tidak dapat kita selami. Oh, betapa alangkah kayanya hikmat pengetahuan Allah itu tak terselami, saudaraku. Ini menuntut kita supaya kita belajar mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang telah membuka jalan keselamatan kepada kita semua, kepada setiap orang yang berdosa tetapi yang mau percaya dan beriman kepada Yesus Kristus dalam anugerah Allah itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca pasal 11 secara seksama, maka di sana kita akan menemukan bahwa Allah itu memiliki rencana masa depan bagi umatnya Israel. Tentu masa depan yang baik sama seperti kita. Di mana keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi umatnya itu tidak akan berubah, tidak akan bergeser. Karena apa? Karena Allah memilih mereka berdasarkan anugerah Allah dari diri Allah sendiri, bukan karena kelayakan atau perbuatan baik mereka. Ini penting bagi kita. Jadi pemilihan Allah itu tidak akan berubah bagi umatnya, karena dari semula Allah mengasihi mereka. Allah telah memilih mereka dan Allah tidak pernah akan ingkar dalam pernyataannya itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu mengapa kita harus belajar pada saat ini? Lalu mengapa kita juga beroleh kesempatan yang sama seperti mereka dalam anugerah Tuhan? Memang menjadi sebuah dilema ketika kelahiran gereja dalam penjelasan Paulus sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Baru telah menimbulkan sebuah polemik tentang tempat dan posisi bangsa Israel dalam rencana Allah pada masa yang akan datang, khususnya rencana penyelamatan Allah bagi umatnya sendiri. Pertanyaannya, apakah kehadiran gereja telah mengambil posisi Israel sebagai umat pilihan Allah dan telah mengambil hak istimewa serta berkat yang sebelumnya diperuntukkan bagi umatnya Israel itu? Apakah gereja telah mengambil alih itu? Apakah gereja telah mewarisi tempat Israel sebagai umat pilihan Allah dan membuat objek pemilihan itu digantikan oleh gereja menggeser umatnya? Dalam hal ini, saudaraku, Paulus ingin menekankan kepada kita bahwa Israel itu tetap akan menjadi umat pilihan Allah, tidak akan pernah berubah, tetap akan menjadi umat pilihan Allah selama-lamanya. Dan Allah itu tetap memiliki rencana yang pasti bagi masa depan umat pilihannya itu sendiri. Walaupun banyak orang berpikir bahwa Israel masa kini itu gereja, tetapi dalam penuturan Paulus, Allah tidak akan melupakan umatnya yang dipilihnya. Allah akan tetap mempunyai rencana masa depan yang indah bagi umat pilihannya itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernyataan Paulus dalam ayat pertama dan yang kedua yang kita baca tadi menegaskan kepada kita, saudaraku, bahwa Allah tetap setia kepada umatnya Israel, tetapi juga setia kepada kita yang dipilihnya kemudian karena ketidaktaatan umat pilihannya itu sendiri. Jadi baik kepada umat Israel juga kepada kita yang dipilih kemudian, kesetiaan Allah, kemurahan Allah itu tetap sama dan tidak akan pernah berubah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan
mungkinkah Allah telah membuang umatnya? Lalu Paulus sendiri memberi jawab yang pasti. Sekali-kali tidak, saudaraku. Allah tidak menolak umatnya. Ungkapan ini, saudaraku, merangkum pemahaman Paulus tentang keberadaan Israel dalam rencana masa depan Allah, dalam rencana masa depan yang indah yang sudah ditetapkan Allah bagi umatnya. Karena meskipun kebanyakan orang Israel menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, namun dalam kemurahan Tuhan masih ada banyak orang Israel yang percaya dan tetap setia kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam pembacaan kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun dalam hal ini Paulus menekankan bahwa sisa Israel dimaksud, ya, dipilih berdasarkan anugerah, dan hanya anugerah itulah yang memungkinkan sisa Israel itu terpilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Lalu semua anugerah, argumen Paulus ini diteguhkan dalam penjelasan ayat 29 sampai ayat 32 yang sudah kita baca tadi. Mari kita lihat satu persatu penjelasan Paulus dalam ayat ini. Ada beberapa hal yang ingin kita dapatkan, saudara. Yang pertama, Israel akan diselamatkan karena Tuhan tidak pernah membatalkan janji penyelamatannya bagi umat pilihannya sendiri. Kita percaya, saudaraku, bahwa Allah, ya, adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang penuh dengan kemurahan, dan sesungguhnya pemilihan Allah atas Israel juga pun dilaksanakannya karena kasih karunia Allah, karena Allah mengasihi umatnya. Kasih karunia Allah adalah anugerah Allah sendiri yang diberikan secara cuma-cuma kepada siapapun yang dirinya sendiri berkenan memberikan anugerah itu. Jadi bukan karena melihat muka, bukan karena kelayakan, bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata dari hati Allah yang penuh kemurahan itu dicurahkan bagi setiap kita yang dikasihinya. Selain itu juga kita perlu tahu, saudaraku, bahwa pemberian kasih karunia oleh Allah dilakukannya atas inisiatif diri Allah sendiri, ya, dari dirinya sendiri. Artinya hanya Allah sendirilah yang tahu alasan bagaimana dirinya menganugerahkan kasih karunia-Nya itu kepada siapapun yang dikehendaki dari dirinya sendiri. Jadi bukan karena ada sesuatu yang mempengaruhi Allah sehingga Dia memberi kasih karunia-Nya kepada kita. Dari dirinya, oleh inisiatifnya sendiri, Dia menganugerahkan kasih karunia itu kepada siapapun yang dikehendaki dari diri Allah sendiri. Yang kedua, saudaraku, kemurahan Allah dinyatakan melalui sejarah keselamatan yang dikerjakan Allah sendiri bagi manusia itu. Jadi keselamatan itu pekerjaan Allah, saudara, bukan pekerjaan manusia. Bukan karena pekerjaanmu, bukan karena perbuatanmu. Jangan ada orang menyombongkan diri, kata Paulus. Sejak manusia jatuh dalam dosa, saudara, Allah telah berjanji akan menyelamatkan manusia berdosa itu. Alkitab mencatat hal ini, bahwa Allah selalu menunjukkan kasih karunia-Nya untuk memilih orang-orang yang olehnya Allah berharap bahwa melalui orang-orang pilihannya tersebut, dunia ini akan beroleh kasih karunia Allah yang sama seperti yang diberikan kepada orang tersebut. Ia telah memilih Abraham dalam, ya, sejarah perjalanan Alkitab. Kita lihat Abraham dan keturunannya untuk menjadi alat anugerah yang dapat menjadi saluran kasih karunia Allah bagi dunia ini. Dipilihnya itu, ya, lalu penyataan kasih karunia Allah bagi umat yang dipilihnya itu ditentukan oleh Allah sendiri, dimulai tadi dari Abraham, lalu Allah memilih Ishak, bukan Ismail, saudaraku. Ini kembali bagaimana Allah menentukan pilihannya dari dirinya atas inisiatifnya. Abraham punya dua anak tercatat, ya, Ismail dan Ishak.
Ada juga yang lain, tetapi dua ini menjadi anak yang menonjol dalam Alkitab. Allah tidak memilih Ismail, dia memilih Ishak dari dirinya sendiri, oleh inisiatifnya sendiri, saudaraku. Lalu Ishak juga mempunyai dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Lalu kita lihat kembali bagaimana Allah memilih orang-orang pilihannya dari inisiatif dirinya sendiri menentukan pilihannya. Dia tidak memilih Esau, tetapi Allah memilih Yakub. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu Yakub dan keturunannya itulah ya secara utuh menjadi bangsa pilihan Allah yang disebut umat Tuhan Israel, saudaraku. Ini penting bagi kita. Jadi kemurahan Allah itu dinyatakan melalui sejarah keselamatan dikerjakan Allah. Jadi bukan kebetulan, bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, tetapi sebuah proses perjalanan sejarah keselamatan yang dilakukan Allah dari pemilihan ke pemilihan. Orang-orang yang dipilihnya itu dikhususkannya, diperlengkapinya, dipakainya sedapat mungkin untuk boleh menjadi saluran kasih karunia Allah bagi dunia ini. Demikian kita, saudara. Kita harus dipilih oleh Tuhan. Jika kita bertanya, kenapa kita harus dipilih Tuhan, bukan yang lain? Kita harus bersyukur bahwa dari diri Allah sendiri dengan inisiatifnya, dia memilih kita, tetapi dengan tujuan supaya setiap kita yang dipilihnya boleh menjadi alat saluran kasih karunia Allah bagi orang-orang lain, supaya sebanyak mungkin ya, banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemurahan Tuhan itu kita terima hanya karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena sesuatu yang kita buat dari diri kita. Ini pun hal yang menarik yang selalu ditekankan oleh Paulus, bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan, tetapi semata-mata karena pekerjaan Allah di dalam diri kita sendiri oleh kemurahan yang dianugerahkan, yaitu anugerah keselamatan itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran itu diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Roma 10 ayat yang keempat. Artinya kebenaran oleh penggenapan hukum Taurat di dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat atau kebenaran dalam diri kita, tetapi penggenapan dari semua hukum atau kebenaran di dalam Kristus yang membuat kita boleh melihat kegenapan dari semua tuntutan hukum Taurat di dalam dirinya menjadi sebuah puncak anugerah Allah yang menuntun setiap orang kepada keselamatan melalui dirinya. Dampak ketidaktaatan Israel kepada Tuhan mengakibatkan, saudaraku, kemurahan Tuhan itu dinyatakan kepada orang-orang bukan Israel. Lalu oleh kemurahan Tuhan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperoleh anugerah keselamatan, yaitu pengampunan dosa untuk keselamatan dan hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ini yang luar biasa, yang harus membuat kita bersyukur, yang harus membuat kita bersuka cita sebagai orang-orang yang dipilih oleh anugerah Tuhan untuk diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Melalui Kristus, saudaraku, kemurahan Tuhan itu dinyatakan bagi semua orang dari segala suku, bahasa, dan bangsa. Dan setiap orang yang mau percaya dan mengaku dengan mulutnya dan menerima Kristus di dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan beroleh kemurahan Allah, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal itu sendiri, yang sudah dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita. Sebab dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di dalam Kristus Tuhan kita menemukan keselamatan oleh anugerah, semata-mata anugerah Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, inilah ya anugerah itu, ya, bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam diri anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa engkau memperoleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan yang kita
peroleh di dalam Kristus itu adalah anugerah Allah. Anugerah yang diberikan Allah kepada setiap orang mau percaya kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah bermurah hati kepada semua orang dari segala suku bangsa. Akan tetapi keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada setiap suku bangsa itu hanya bisa kita terima jika kita percaya dan beriman kepada Allah dalam Kristus Yesus Tuhan sebagai penggenapan dari semua anugerah Allah yang menyelamatkan manusia. Sebagai kesimpulan penutup, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran khotbah kita hari ini, kita diingatkan tentang beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, sepantasnya lah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sungguh-sungguh peduli, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan oleh karena itulah anugerah Allah dicurahkan kepada kita. Bukan karena kita baik, tapi sungguh-sungguh Tuhan peduli. Karena kita orang berdosa, Tuhan peduli mengasihi kita. Anugerah Allah dicurahkan, kita beroleh keselamatan. Yang kedua, Tuhan Allah telah menganugerahkan kemurahannya agar setiap kita yang hidup dalam dosa, bisa beroleh pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa kita. Dan yang oleh pengampunan Allah kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Yang ketiga, oleh karena itu hargailah kemurahan Tuhan yang besar yang telah mengubah kehidupan kita. Terimalah anugerah Allah itu, peliharalah itu dengan baik dalam hidupmu, dan yakinlah firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya kita adalah manusia baru oleh anugerah Allah. Manusia baru karena telah beroleh keselamatan dari Tuhan. Kita bukan yang dulu lagi. Mari kita bersyukur atas itu. Pengajaran tentang rahasia keselamatan Allah itu penting dan berlaku bagi semua orang. Artinya setiap orang dapat menerima keselamatan yang bersumber dari anugerah Allah yang tidak berkesudahan itu. Anugerah Allah yang perlu kita terima dengan iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang ditentukan Allah sebagai perwujudan anugerah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Kemudian kita yang telah beroleh keselamatan, kita bertanggung jawab untuk bisa menjadi saluran keselamatan atau pembawa keselamatan kepada sebanyak mungkin orang yang merindukan keselamatan dari Tuhan, yang merindukan anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berharap lewat khotbah minggu kita hari ini, setiap kita yang telah menyadari bahwa hidup ini anugerah, keselamatan kita pun anugerah, dan oleh karena anugerah kemurahan Allah kita beroleh kehidupan kekal. Mari peduli dengan orang-orang belum beroleh keselamatan. Bagikan kepada mereka. Jadikan hidup saudara menjadi saluran anugerah Allah, supaya setiap orang juga beroleh keselamatan dari Tuhan seperti kita semuanya. Demikian kebenaran firman Tuhan ini saudaraku, kira memberkati kita semua dalam minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang telah kami terima lewat firman yang kami renungkan dalam ibadah minggu kami hari ini. Biarlah khotbah ini Tuhan pakai untuk mengetuk hati kami untuk mengenal Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kami kehidupan yang kekal dan keselamatan yang kekal bagi kami. Berkati setiap kami untuk menghargai anugerah Tuhan, supaya kami juga boleh bersyukur dan memelihara keselamatan kami. Tuhan Yesus berkati umat-Mu dimanapun yang mendengar, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan mereka jawaban atas pergumulan mereka. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kiranya firman Tuhan yang memberkati saudara dimanapun mendengarkan khotbah ini. Selamat hari Minggu bagi saudara. Saya Pendeta Linti Dongoran. Saat ini pendeta yang melayani sebagai Direktur Yayasan Pendidikan Tunanetra Diapentra. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di kesempatan lain. Shalom.